Di video kali ini gue akan share berbagai informasi menarik dan tips-tips buat kalian para pencinta Apple karena masih banyak banget nih para pengguna iPhone 12 series yang berencana mau upgrade ke iPhone 14 series di akhir tahun nanti nih. Halo guys, gue Sapo. Welcome back to Play Info. Di video kali ini gue akan share berbagai informasi menarik dan tips-tips buat kalian para pencinta Apple karena masih banyak banget nih para pengguna iPhone 12 series yang berencana mau upgrade ke iPhone 14 series di akhir tahun nanti nih. Nah, di sini gue akan ngejelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di iPhone 12 sebelumnya dan juga di iPhone 14 series nanti. Before we go down to the list, gue mau ngasih tau ke kalian nih, kalau mesinnya di ulang tahun Playworks ke-10, Playworks bakal bagi-bagi banyak hadiah dan kejutan menarik buat kalian nih friends. Dengan hadiah utama mobil Mitsubishi Xpander iPhone 14 Pro Max, puluhan juta voucher belanja plus produk-produk menarik dari Playworks Store dengan total sampai 1 miliar friends di Playworks 10th Anniversary Celebration. Ada kabar gembira nih buat kalian para TikTokers atau content creator yang mau iPhone 14 gratis. Kalian cukup bikin video TikTok dengan outfit transition plus iPhone 14 kreasi kalian dengan tema Live Up Your Style dan upload video tersebut di TikTok kalian. Semakin banyak kalian upload video, semakin banyak juga kesempatan kalian untuk menangkan iPhone 14. Info lebih lanjut mengenai challenge ini, kalian bisa baca di deskripsi ya friends. Playworks, the official license store. Oke, kita lanjut ke beberapa fitur dan perubahan apa aja sih kalau misalnya kalian mau upgrade dari iPhone 12 series ke iPhone 14 series. Yang pertama, chipset A16 versus A14. Menurut Geekbench 5, chipset A15 pada iPhone 13 series itu lebih cepat 20% dibandingkan chipset A14 pada iPhone 12 series. Don't say it. Don't you say it. Left. Come on! Dan kinerjanya lagi bakal lebih overkill di chipset A16 pada iPhone 14 series nanti nih guys. So pasti kinerjanya bakal was-wesus nih guys. Yang kedua, dari tingkat kecerahan layarnya. Dibandingkan iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro nantinya ini bakal memiliki tingkat kecerahan 200 nit lebih tinggi. Silo gitu. Yang ketiga, nggak ada lagi poni nih. Over again, don't make me change my mind. Rumornya Apple akan menggantikan notch bagian poni dengan notch, pil, dan lingkaran kecil pada bagian depannya sebagai sensor Face ID dan kamera depan pada iPhone 14 Pro nanti. Yang keempat, ProMotion. Diperkenalkan di iPhone 13 Pro. ProMotion ini memungkinkan kecepatan refresh rate hingga 120 Hz dan gerakannya itu lebih halus. So, di iPhone 14 nanti masih sama dengan iPhone 13 di 120 Hz. Yang kelima, ini dia fitur baru, Always on Display. Rumornya di iPhone 14 Pro nanti akan menggunakan fitur layar Always on Display, di mana layar ini akan selalu aktif untuk menampilkan waktu, tanggal, notifikasi, dan widget terbaru untuk iOS 16. Oh ya guys, di depan gue nih ada produk sling bag terbaru dari Skinarma, yaitu Zero. Yang terbuat dari premium artisan leather, yang dilengkapi dengan 3D embroidery di sini bagian depannya guys. Dan juga 3D rubber di bagian atasnya juga. Dan buat kalian nih para hypebeast, cocok banget digunakan di berbagai outfit kalian, yaitu Skinarma Zero. Yang keenam, kapasitas baterai yang lebih besar. Rumornya di iPhone 14 Pro ini menggunakan kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi untuk melakukan playtime bisa lebih lama, yaitu 22 jam. Lebih besar dibandingkan iPhone 12 Pro yang hanya bisa 17 jam saja. Yang ketujuh, adanya upgrade spesifikasi yang lebih canggih. Buat kalian para pengguna iPhone 12 Pro yang mau upgrade ke iPhone 14 Pro,
bakal mengalami peningkatan yang sangat besar di bagian kameranya. Yaitu di iPhone 14 Pro bakal menggunakan lensa wide hingga 48 megapiksel. Yaitu bisa memutar video hingga 8K atau 8K. Oh my god! Wow! Dan juga dengan adanya peningkatan zoom optik, sensor shift, macro mode, cinematic mode, dan lain sebagainya. Dan yang pasti, kamera depannya sudah support autofocus nih guys. Yang ke-8, Wi-Fi 6E. iPhone 14 Pro dikabarkan sudah mendukung Wi-Fi 6E yang memungkinkan iPhone 14 Pro ini menggunakan jaringan 6 GHz. Tapi ingat, jangan nyolong Wi-Fi tetangga ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang ke-9, jaringan 5G yang sudah ditingkatkan. Pada iPhone 13 Pro menggunakan pita yang lebih banyak dibandingkan iPhone 12 Pro untuk cakupan 5G yang lebih besar. Dan pada iPhone 14 Pro diharapkan menggunakan modem X65 Qualcomm untuk meningkatkan kinerja sinyal 5G yang lebih baik. Dan yang terakhir, pilihan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Tidak seperti iPhone 12 Pro, di iPhone 14 Pro ini pastinya sudah terdapat kapasitas memori hingga 1 TB. Wah, kalau gitu nggak perlu langganan iCloud lagi sih. Nice. Ya, itu dia tips dan info dari gua buat lo yang pengen upgrade dari iPhone 12 Pro ke iPhone 14 Pro. Dan buat lo yang pengen nanya seputar Apple, silahkan tulis di kolom komentar bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Playworks buat lo yang mau dapat update dan informasi terbaru dari gue. And cut! Playworks, the official license store.